Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, NIM 422020005. Di sini saya akan menjelaskan apa itu populasi dan sampel dalam penelitian. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Nilai yang dihitung diperoleh dari populasi disebut dengan parameter. Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Misalnya, 1000 orang dikatakan sebagai populasi karena terkait dalam suatu penelitian. Kemudian, pada pendapat lain mengatakan bahwa secara harfiah pengertian populasi adalah sebuah variabel yang terkait dengan topik pada penelitian. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Sampel disebut juga contoh nilai hitungan yang diperoleh dari sampel. Inilah yang disebut dengan statistik. Mengapa banyak peneliti menggunakan sampel? Beberapa alasan mengapa peneliti lebih cenderung menggunakan sampel dibandingkan populasi. Ukuran populasi terlalu besar, efisiensi biaya, waktu yang lebih cepat, sumber daya yang lebih efisien, penelitian yang tidak mungkin menggunakan populasi. Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling atau teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi generalisasi. Manfaat sampling adalah menghemat biaya penelitian, menghemat waktu untuk penelitian, dapat menghasilkan data lebih akurat, memperluas ruang lingkup penelitian. Syarat-syarat teknik sampling. Teknik sampling bisa dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama, dan apabila keadaan populasi bersifat heterogen, maka sampel yang hasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggunakan karakteristik populasi. Penentuan jumlah sampel berdasarkan karakteristik populasi. Bila populasi bersifat homogen, maka tidak dituntut sampel yang jumlah besar. Misalnya saja, dalam pemeriksaan golongan darah. Walaupun memakan jumlah sampel yang besar sangat dianjurkan dengan pertimbangan adanya berbagai keterbatasan pada peneliti, sehingga peneliti berusaha mengambil sampel minimal dengan syarat dan atau aturan statistik tetap bagaimana dianjurkan oleh Is dan Michel. Simple random sampling. Sampel acak sederhana adalah salah satu elemen di mana setiap populasi memiliki kesempatan dan independen yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, yaitu sampel dipilih dengan metode pengacakan. Contoh teknik sampel acak sederhana yaitu lembar koin, lembar dadu, lembar undian, blind folder, random table menggunakan tabel acak. Systematic sampling. Teknik pengambilan sampel merupakan perbaikan dari sampel acak sederhana. Metode ini mengharuskan melengkapi informasi tentang apa populasi dari semua individu secara sistematik. Cara menentukan ukuran sampel. N sama dengan ukuran sampel, N sama dengan ukuran populasi. N atau N dikenal dengan sampel sistematik
Jadi pada teknik ini populasi sampel perlu diatur dengan cara yang sistematik. Stratified sampling merupakan perbaikan dari metode sebelumnya. Saat menggunakan teknik ini, peneliti membagi populasi dalam tingkat beberapa karakteristik dasar, dan dari setiap kelompok homogenitas yang lebih kecil. Peneliti perlu memiliki karakteristik atau kriteria yang lebih relevan pada penelitinya. Jenis-jenis teknik sampling dalam penelitian. Probability sampling adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih menjadi sampel. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari populasi memiliki peluang tidak nol. 1. Sampling acak sederhana. Random sampling adalah metode paling dekat dengan definisi probability sampling, pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. 2. Sampling acak sistematik, pengambilan sampel melibatkan populasi dalam urutan sistematika tertentu. 3. Sampling stratifikasi, populasi dibagi ke dalam kelompok setara dan kemudian pengambil sampel dari tiap kelompok tergantung kriteria yang ditetapkan. Misalnya populasi dibagi ke dalam anak-anak dan orang tua, kemudian masing-masing wakil dari keduanya. 4. Sampling rumpun, perlu dibagi ke dalam kelompok kewilayahan, kemudian memiliki wakil tiap-tiap kelompok. 5. Sampling bertahap, pengambilan sampel menggunakan lebih dari satu teknik probability sampling, misalnya menggunakan metode stratified sampling pada tahap pertama, kemudian metode sampel random sampling di tahap kedua, dan seterusnya sampai mencapai sampel yang diinginkan. 6. Probabilitas profesional ukuran sampling, probabilitas pengambilan sampel sebanding dengan ukuran sampling bahwa sampel dipilih secara probabilitas dengan ukuran total populasi. Non-probability sampling, teknik non-probability sampling bahwa tiap anggota populasi memiliki peluang nol, artinya pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgment. 1. Sampling kuota, mirip stratified sampling, yaitu berdasarkan proporsi ciri-ciri tertentu untuk menghindari bias. 2. Sampling kebetulan, pengambilan sampel didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul. Sampling purposive, pengambilan sampel berdasarkan seleksi khusus. 4. Sampling sukarela, pengambilan sampel berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. 5. Sampling snowball, pengambilan sampel berdasarkan sampel sebelumnya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.